Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak untuk saat teduh. Waktu hening selesai. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari saudara, kita masuk di dalam litani pujian. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan Sang Raja.
Jemaat Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, marilah bersama-sama kita mengakui kelemahan kita dan kita menerima hukum kasih. Matius 22, 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, jika kita mengaca hukum tadi, ternyata kita tidak bisa memenuhi dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang keremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita menaikkan Kidung Jemaat 467, bait pertama hingga ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Bila hati kawanku
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 1 ayat yang ke-18 sampai 19. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Setelah kita menerima berita anugerah dan petunjuk baru, mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama dan yang kedua. Di jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syukur, syafaat serta pelayanan firman. Mari bersama-sama kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Pada saat ini di dalam ibadah minggu, kami datang kepadamu untuk bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk semua cinta kasih, anugerah, penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur di dalam kehidupan kami, senantiasa di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah untuk kami semua. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih. Tuhan tempatkan kami di bumi pertiwi Indonesia. Oleh karena itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, anugerahkan tentram dan damai, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kami, sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, merata, bermartabat, benar-benar dapat terwujud. Para pemimpin bangsa kami
dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai tingkat yang paling bawah, RW RT, anugerahkan roh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Secara khusus bangsa dan negara kami di dalam menangani, mengatasi dan juga melawan COVID-19, Tuhan memberikan hikmat supaya hal ini dapat dikerjakan dengan baik. Setiap pribadi yang terlibat di dalam penanganan ini diberikan kesehatan dan hikmat yang datang dari Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, secara khusus jemaat-Mu yang Engkau ikat dan Engkau tempatkan di Klasis Magelang, Gereja Kristen Jawa. Tuhan memberkati untuk setiap gereja Tuhan supaya terus bertumbuh, berkembang, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Setiap warga jemaat, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai adiuswa, Tuhan memberkati supaya memiliki iman yang kuat, kesetiaan di dalam mengiring dan mengikut Tuhan, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kami berdoa untuk pelayanan majelis gereja di tengah-tengah situasi kondisi saat ini. Tuhan juga berikan hikmat dan kreativitas supaya melalui pelayanannya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan tempatkan dimanapun berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Ikat dengan kasih yang mula-mula ya Tuhan, sehingga kehidupan rumah tangganya rukun, tentram, dan damai, dimampukan untuk dapat menghadapi segala pergumulan dan tantangan kehidupan dengan senantiasa berpaut kepada Tuhan. Kami sebagai orang tua, anugerahkan hikmat, cinta kasih dan keteladanan yang baik di dalam mendampingi mengasuh anak-anak anugerah Tuhan. Oleh karena itu diberkatilah pertumbuhan perkembangan anak-anak kami, iman fisik, intelektualitas dan sosialnya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkati Tuhan untuk studinya, dari pratika sampai perguruan tinggi, anugerahkan ketekunan, kepandaian, kecerdasan, kesetiaan berpikir, sehingga apa yang dicita-citakan berhasil. Kami bersyukur bagi anak-anak kami yang sudah mendapatkan sekolahan yang lebih tinggi, dan kami terus berdoa bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan sekolahan ataupun perguruan tinggi yang terbaik, anugerahkan sekolahan dan perguruan tinggi yang terbaik bagi masa depannya. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang merindukan pekerjaan dan pasangan hidup yang seiman. Kami percaya waktu Tuhan waktu yang tepat untuk menganugerahkan pekerjaan yang terbaik, pasangan hidup yang seiman, yang setia, yang takut akan Tuhan, sehingga pada saatnya anak-anak kami dalam bangun satu kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan warga jemaat satu persatu, baik pergumulan masalah kesehatan, pergumulan masalah ekonomi, keluarga, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percaya Tuhan sumber kekuatan akan memberikan terang, akan memberikan kekuatan dan kesetiaan di dalam menghadapi segala pergumulan yang ada, sehingga di dalam menghadapi pergumulan terus dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menganugerahkan jalan keluar yang terbaik bagi saudara kami. Kami juga berdoa bagi para adiuswa di masa tuanya, anugerahkan kesehatan dan kesetiaan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan menganugerahkan pemulihan kesehatan. Bagi keluarga yang mendampingi, Tuhan juga anugerahkan cinta kasih, kecukupan, dan kesabaran. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen, mulai sekolah, panti, rumah sakit. Tuhan pakai sebagai sarana untuk kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, kami juga mensyukuri atas waktu yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kami, apabila pada kesempatan saat ini di dalam ibadah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja atas kami semua, dimampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk Engkau sapa, Engkau taburi benih firman-Mu, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dimampukan untuk dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah
melakukan kebenaran sabda firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama hendak mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu menyampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini dengan tema hidup dalam visi kerajaan Allah. Ada ungkapan peribahasa yang mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya bahwasanya kebahagiaan berasal dari bakti anak kepada orang tuanya, kepada ibunya. Sekilas, peribahasa tersebut sepertinya ingin menjelaskan bahwasanya tempat surga itu berada ada
di bawah telapak kaki ibu. Tetapi jika diperhatikan lebih dalam mengenai maknanya, maka artinya lebih kepada asal mendapatkan surga itu. Membicarakan soal surga memang tidak ada habisnya, karena surga terlalu luas untuk dipahami dan dijabarkan. Beberapa gereja tertarik untuk mewartakan tentang surga, berbicara tentang surga. Tetapi ada juga gereja-gereja yang lain yang menekankan bagaimana caranya menghadirkan surga di tengah dunia. Lalu, bagaimana seharusnya kita memahami arti kerajaan surga itu sendiri? Setelah kita bersama membaca dari perikop Matius 13, setidaknya kita bisa menemukan ada 7 hal perumpamaan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Yang pertama, di ayat-ayat sebelumnya disampaikan bahwasanya kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu diumpamakan tentang seorang penabur. Digambarkan tentang seorang penabur. Yang kedua, bahwasanya kerajaan Allah diumpamakan dengan lalang di antara gandum. Berikutnya sesuai bacaan kita, perumpamaan tentang biji sesawi, dilanjutkan perumpamaan tentang ragi. Yang kelima, perumpamaan tentang harta terpendam. Yang keenam, perumpamaan tentang mutiara yang indah. Dan yang terakhir, perumpamaan tentang pukat. Dari ketujuh perumpamaan tentang kerajaan surga ini, memberikan gambaran mengenai kondisi, syarat, kekuatan dan keefektifan, serta harga yang harus dibayar dan kebahagiaan yang akan didapat atau penderitaan akhir zaman nanti. Ketujuhnya saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada pemahaman yang tunggal. Tujuan akhirnya adalah supaya umat Allah semakin disadarkan bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan sejati dan memperoleh pengetahuan sejati akan kebenaran. Dari perumpamaan tentang penabur, kita bisa melihat bahwasanya kondisi terbaik seseorang menerima kerajaan surga adalah dengan menjadikan dirinya sebagai tanah yang subur, tanah yang gembur. Benih yang ditabur bukan kunci menerima kerajaan surga, tetapi kondisi hati yang siap ditanami, kondisi hati yang digambarkan seperti tanah yang subur adalah yang menentukan. Yang kedua, tentang ilalang di antara gandum. Bertumbuh tidaklah cukup, tetapi diperlukan sikap untuk senantiasa berjaga. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, merekalah yang akan bisa menikmati kerajaan surga. Gandum harus siap untuk hidup di tengah-tengah keberadaan ilalang. Berikutnya tentang biji sesawi dan ragi. Keduanya adalah benda yang kecil, barang yang kecil. Tetapi dari barang yang kecil ini akan berdampak luar biasa. Yang pertama biji sesawi. Biji sesawi yang dimaksud di sini adalah sebuah biji yang sangat kecil, tetapi ketika ditanam ia akan tumbuh besar, bahkan pohonnya bisa mencapai ukuran 4 meter. Di pohon sesawi ini, burung-burung bisa membuat sarang di tempat itu. Di pohon ini, orang-orang bisa berteduh di bawahnya.
Dari sesuatu yang kecil kemudian berdampak yang luar biasa. Berikutnya ragi. Juga sesuatu yang kecil, tetapi ketika dicampurkan dalam adonan, dapat membuat adonan mengembang sedemikian rupa. Injil Kristus yang dilakukan dengan sebuah keyakinan, walaupun dalam skala kecil, akhirnya mampu menjadi daya yang efektif untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa, lebih besar. Berikutnya, melalui perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang indah, menunjukkan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kerajaan surga. Yang pertama diumpamakan seperti seorang yang tidak sengaja menemukan, dan yang kedua digambarkan sebagai orang yang sengaja mencari, dan keduanya dikisahkan. Menemukan sesuatu yang berharga, lalu menjual segala yang ia miliki demi mendapatkannya. Demikianlah halnya dan dengan kerajaan surga. Sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi fokus utama dan tujuan dari kehidupan orang percaya. Tidak ada hal yang lebih istimewa dan membahagiakan ketika memilikinya di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, yaitu perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan tentang pukat ini menceritakan, menunjukkan tentang akhir zaman, di mana ada pemisahan antara yang jahat dan yang baik, serta penghukuman bagi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan anugerah keselamatan akan diterima bagi setiap mereka yang setia sampai akhir. Ini merupakan paralel dari perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kalau Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ladang adalah dunia, kemudian dalam perumpamaan pukat, lautan adalah dunia. Serta pukat adalah gereja. Sama seperti pukat harus ditebarkan di tempat yang dalam, maka gereja harus juga mewartakan Injil Kristus ke tempat jauh dan dalam pula. Dan setelah penuh, maka pukat tersebut diseret ke pantai, dan orang-orang kemudian memilih ikan yang baik dan membuang ikan yang tidak baik. Dan bagi orang yang jahat akan mengalami sesuatu yang tidak baik di akhir zaman. Gambaran bahwasanya ikan yang baik dan ikan yang tidak baik ini merupakan gambaran orang yang baik dan orang yang jahat, seperti saya sampaikan di depan. Di mana pada saat itu, ketika sudah ada pemilahan antara yang baik dan yang jahat, akan nampak kuasa Allah yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah, maka Yesus berpaling kepada para murid dan bertanya, "Mengertikah kalian akan semuanya itu?" Dengan kata lain, mengertikah kamu bahwa engkau dipanggil, bahwa engkau aku utus? Dalam ayat yang ke-52, Yesus melanjutkan tugas perutusan dengan mengatakan, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Maksudnya apa? Yesus menggunakan pemaknaan dari fungsi seorang ahli Taurat yang bertugas untuk mengajar. Maka Yesus menerapkan tugas ini bagi para murid. Demikian pula tugas ini
diteruskan bagi gereja, bagi kita semua. Sebagai pengajar, maka mereka, para murid, harus menjaga keharmonisan antara harta yang lama dengan harta yang baru, atau perjanjian yang lama dengan yang baru. Dan tugas meneruskan pewartaan kerajaan surga bukan hanya diberikan bagi para pejabat gerejawi, tetapi sekali lagi untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menjaga harmonisasi harta yang lama dan harta yang baru, menerapkan di dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada semua orang di sekitar kita. Mungkin bukan dengan ucapan, tetapi lebih dari tindakan. Kita bisa dilihat sebagai kitab-kitab terbuka. Orang yang melihat kita akan melihat bahwasanya, oh, inilah murid Allah, murid Tuhan, penerus-penerus dari para pengajar pendahulunya. Kiranya kita dimampukan untuk hidup dalam visi kerajaan Allah, terus mewartakan kabar kesukaan darinya melalui hidup kita, melalui tindakan nyata kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh bersama. Saat teduh cukup. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 dan 21 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari bersama kita akan mengaturkan syukur kita dengan kita menyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya,
soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Mari bersama kita akan haturkan persembahan ini di dalam doa. Saya undang Bapak Ibu Saudara Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami semua. Di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan saat ini, Engkau memperkenankan kami untuk kami mengucap syukur melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, Tuhan pakai bagi keluhuran nama-Mu. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami menyerahkan kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menuntun ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, damai persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup ini untuk
berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita saat ini dengan kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 426, bait pertama dan kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena baca di remang pagi dan remang jadi siang gelap. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena bab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah,
damai dan cemerlang. Saudaraku, hidup dalam visi kerajaan Allah yang dilakukan orang percaya mungkin tampaknya akan mengubahnya menjadi sesuatu yang berdampak hanya kecil saja. Tetapi percayalah, kuasa kerajaan Allah besar bagi dunia. Cara hidup orang percaya yang demikian itu akan menginspirasi dan menjadi berkat bagi dunia. Maka dari itu, tetaplah mengarahkan hati kepada Allah. Kami akan senantiasa mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang masa. sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.